Jadi kalau itu sih lebih capek sih kita kalau jalan. Nah, efisien sejak ada vending machine kita jadi efisien untuk jajan atau apa Lebih itu. efisien sih. Oke. Hai teman-teman calon pebisnis vending, kembali lagi sama saya Andrea. Kemana lagi kita akan jalan-jalan hari ini? Nah, hari ini saya udah berada di kawasan Ciputat, Jakarta Selatan. Di belakang saya udah ada sebuah gedung. Sebenarnya ini bentuknya mungkin dari luar mirip sama ruko, tapi sebenarnya di dalam sana ada virtual office atau coworking space ya. Jadi ini adalah gedung pesona di Jalan Ciputat Raya. Dan di dalamnya ada berbagai kantor, ada berbagai perusahaan mungkin dan bidang usaha lainnya ya. Tapi ada salah satu perusahaan bernama Desko Indotama yang berinisiatif menyediakan vending machine di area lobi dari gedung pesona ini. Karena kalau tadi saya sepanjang perjalanan melihat ke sini memang nggak ada warung atau minimarket ya. Jadi untuk pengguna gedung ini kalau misalnya mau jajan keluar tuh emang agak harus jalan kaki dan agak harus ya usaha lah ya. Nah, sekarang dengan adanya vending machine yang disediakan sama Desko Indotama, kita lihat yuk kira-kira gimana nih. Apakah mesin ini kira-kira dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna gedung di sini? Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke dalam area lobby dari gedung pesona. Nah, ini kita udah ada di area lobby dan langsung kelihatan ya ada vending machine-nya di sini. Oh ya, satu hal lagi yang belum saya jelasin tadi mungkin ya. Ini adalah tipe vending machine SV7, salah satu tipe vending machine terbaru dari Smart Van yang baru pertama kali kita datengin dan kita dokumentasikan di video. Karena sebelum-sebelumnya kita belum pernah ada klien yang pakai mesin ini. Nah, ini klien pertama kita yang pakai vending machine dengan tipe SV7 atau tipe Veloci ya. SV7 chiller. Jadi yuk kita lihat lebih dekat ke vending machine SV7 dari Desko Indotama di gedung pesona. Nah, ini kalau misalnya dilihat sekilas mungkin mirip ya sama vending machine yang kita udah sering datengin, yaitu paling mirip sama tipe vending machine SV22. Jadi di sini untuk produknya bisa kelihatan, tapi bedanya adalah dari sisi ukuran layarnya. Biasanya di tipe SV22 itu layarnya 22 inch, tapi di tipe ini layarnya berukuran 7 inch. Jadi seukuran layar smartphone ya mungkin. Kalau misalnya untuk klien-klien yang nggak membutuhkan untuk menampilkan promosi atau nggak mau pasang iklan, tipe layar ini cukup banget untuk melakukan transaksi. Nanti kita akan coba sama-sama untuk masuk ke layar vending machine SV7 ini. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke mesin SV7 ini, lebih dulu kita mau lihat-lihat produk apa aja sih yang dijual di area lobby dari gedung pesona ini yang dipilih sama Desko Indotama. Yuk kita lebih dekat lagi. Kalau dilihat-lihat sebenarnya ini produk-produk yang biasanya dijual di minimarket ya. Misalnya ada snack, ada mie instan cup, ada snack manis, ada snack asin juga, ada kopi, aman rasa, ada larutan penyegar, air mineral, minuman isotonik, banyak banget variasinya. Jadi menurut saya sudah cukup mewakilkan absennya minimarket di sekitar sini ya. Daripada harus keluar-keluar kan, mendingan turun ke lobby udah langsung tersedia nih kayak semi-semi minimarket. Nah, tapi yang paling menarik perhatian saya adalah satu slot di bawah sini. Jadi ini ada kartu tulisannya Aqua Galon. Nah, ini baru banget nih saya temuin di tempat ini karena sebelum-sebelumnya vending machine makanan minuman lainnya belum pernah nih saya lihat ada yang jual Aqua Galon. Karena kan nggak mungkin ya untuk kita naruh Aqua Galon segede itu di dalam vending machine. Nah, rata-rata Desko Indotama cukup kreatif ya untuk menggantikan wujud Aqua Galon ini ke dalam bentuk kartu yang kalau saya baca di sini sih bisa ditukarkan ke bagian resepsionis. Jadi kita cukup pilih di layar untuk beli Aqua Galon dengan kartu ini, nanti bayar di sini juga. Jadi ke resepsionis tuh tinggal tukar aja, tinggal ambil aja galonnya. Kurang lebih seperti itu sistemnya.
Nah, ngomong-ngomong vending machine sebagai pengganti minimarket, saya juga pengen tahu nih kira-kira harga di sini tuh jauh nggak sih sama minimarket? Karena biasanya kan dengan benefit, misalnya pembeli nggak perlu jalan keluar jauh gitu untuk beli jajan, biasanya harganya mungkin agak lebih mahal nih daripada di minimarket. Tapi yuk coba kita cek, kira-kira apakah harganya lebih mahal? Nah, nih kalau teman-teman udah familiar ya sama produk-produk ini sebenarnya ada perbedaan cuma sedikit banget ya. Jadi kalau saya sih, kalau misalnya saya ngantor di tempat yang nggak ada kantin atau nggak ada minimarket dan saya butuh jajan, minum, makan, snack, ini harga yang sangat-sangat wajar untuk diterapkan di vending machine dengan benefit tadi ya yang saya udah sebutin. Kita nggak perlu jalan keluar, nggak perlu kehujanan, nggak perlu kepanasan, udah bisa dalam waktu mungkin kurang dari 1 menit kita udah bisa beli ini di sini. Jadi menurut saya ini sebuah alternatif yang sangat bagus sekali ya untuk menggantikan tadi minimarket. Mungkin mumpung kita di bagian layar, saya juga mau ceritain kalau vending machine SV7 dari Desco Indotama di Gedung Pesona ini sudah menggunakan UI versi terbaru nih. Jadi kalau teman-teman belum tahu mungkin ya, smartphone punya UI versi lama di mana belum menggunakan ads banner. Jadi biasanya kita cuma pakai header, katalog, footer. Nah, di sini ada yang baru nih, ini namanya ads banner. Jadi klien atau teman-teman nanti kalau misalnya pakai vending machine smartphone untuk bisnis itu ada satu tambahan slot untuk memasang image ya. Kalau untuk di bagian sini hanya image, di bagian sini bisa video. Gitu. Jadi semakin banyak nih area untuk kita misalnya mau naruh informasi atau kita mau pasang pengumuman atau mau taruh branding, iklan, itu jadi semakin banyak nih slotnya di sini. Dan yang kedua yang juga baru itu ada fitur card. Jadi di vending machine sebelumnya yang mungkin dari tahun lalu ya kita udah sempat review sama-sama di video-video smartphone itu belum menggunakan fitur card. Nah, jadi di sini dengan fitur card yang baru ini kalau misalnya kita mau belanja 1 sampai dengan 5 produk itu bisa cukup dengan 1 kali checkout aja. Nih saya contohin ya. Misalnya saya mau beli Coca-Cola, Bunda Mochaccino, apalagi susu, Yuzu 1000 dan green tea ya. Nih semuanya udah bisa kita bayar dalam 1 kali scan QR aja. Jadi nggak perlu 5 kali scan QR, nggak perlu makan waktu yang lebih banyak lagi untuk kita check out 5 item, cukup dengan 1 kali check out aja. Saat ini memang masih maksimal di 5 produk ya, tapi mungkin nanti kalau misalnya ada kebutuhan lebih lanjut, tim smartphone biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita lihat ya di market. Oke, anyway. Nah, teman-teman calon pebisnis vending, saya sekarang udah bersama dengan Mas Tio dan Mas Abi ya, dari perwakilan Desco Indotama. Nah, saya pengen interogasi nih 2 Mas yang di sebelah saya ini tentang vending machine yang ada di Gedung Pesona. Oke, mulai dari ini kali ya. Pertama-tama kita kenalan dulu nih sama Mas Tio sama Mas Aldi. Gimana? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Lagi sibuk kerja nggak nih dipanggil-panggil ke bawah sini? Lagi uang ya. Jadi nggak apa-apa ya kita ngobrol-ngobrol bentar ya. Oke, Mas, boleh nggak sih aku tanya-tanya dong tentang Desco Indotama ini? Sebenarnya Desco Indotama ini perusahaan apa sih, bergerak di bidang apa? Kalau Diskon tuh bergeraknya di bidang penjualan itu kita kayak retail gitu, jual motor. Nah, sedangkan kita itu mulainya dari 2021. Ya. Oke. Terus berarti dari 2021 itu udah di sini ya? Udah. Kantornya udah di sini ya. Oke, kalau tentang Gedung Pesonanya ini sendiri tahu nggak? Kalau Gedung Pesona itu, Sorry, boleh dipakai. mau masuk apa nih? Gedung Pesona ini sebenarnya isinya apa aja sih? Oh iya. Jadi Gedung Pesona ini isinya itu tenan-tenan ya. Biasanya yang sewa-sewa gitu. Nih ada lantai bawah, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Ini udah ada isinya semua. Jadi ya kayak vending machine biar lebih menarik aja gitu. Oh gitu. Tapi sebenarnya ada kantin atau warung? Kantin dulunya ada. Kantin dulu ada. Cuman mau udah direnov jadi Pindah. pindah. Jadi kita tinggal Smoking area. Oh, berarti memang setelah pindah itu belum ada pengganti kantinnya? belum ada. Belum. Oke. Berarti itu mungkin alasan kenapa pakai vending machine ya. Untuk minimarket mungkin di sekitar sepanjang jalan ini? Kalau untuk minimarket sih berarti lumayan ya Pak. Ada sekitar jalan ke sana 1 kilo mungkin ya ada. Jadi kalau itu sih lebih capek sih kita kalau jalan. Nah, efisien
sejak ada vending machine itu jadi efisien untuk jajan atau apa. Lebih Kayak gitu. efisien. Oke, mungkin di sini kan tadi aku juga udah sempat lihat di dalam vending machine-nya ada banyak banget produknya tuh ya. Itu tahu nggak sih siapa yang menentukan produk-produk yang dijual di vending machine? Apakah sebelumnya udah pernah ada produk lain yang dites gitu ya, ternyata kurang laku atau gimana? Atau emang dari awal ini nih produk-produknya? Dari awal. Dari awal ya? Ada pertimbangan, mungkin ada request dari... Oh, kayak perubahan menu makanan, menu jajanannya. Iya, Kalau ada pertimbangan sih pasti ada sih kak. Kayak mungkin kan di sini kayak nggak ada buat sarapan ya. Banyak kan kayak chicken bukan. Nah kalau di sini kayak buat sarapan kayak sayur roti atau apa. Bikin roti-rotian sih kak. roti-rotian. Jadi yang sekarang belum ada nih yang buat sarapan. Iya. Kalau bisa diadain jadi lengkap Iya. kan ya. Perfect. Wow. Oke. Jadi oke. Setelah kita ngomongin produk, tadi aku juga sempat cek harganya. Pengen tahu juga nih perbandingannya sama harga di minimarket ya, misalnya di brand-brand yang udah banyak banget di pinggir jalan itu lah ya. Kalau aku lihat nggak terlalu jauh ya harganya. Beda ya. dikit, Beda dikit banget. Jadi daripada harus keluar. Paling beda beraknya ini. Iya. Itu siapa yang menentukan harga? Terus kita Masa nih? kan. Bukan. Pak, Ada yang beda. ada lagi ya. Oh, siwanya. Baik banget ya berarti. Bukan beda lagi. Oke, keren bagus. Hati. Keren. Tambah lagi Happy. bagus. Tambah lagi. Iya, sekarang baru ada satu berarti Iya, di baru area lobby ya. Tadi padahal di sini sebenarnya ada banyak tenan-tenan dan ada banyak. Kalau nggak salah tadi saya sempat ke toilet di lantai 1 itu ada coworking space atau Yang mana? Lantai satu yang mana? yang ada Ini? toilet. Hmm. Itu ada kayak ruangan-ruangan Iya. coworking space atau apa? Oh itu buat ruangan tenan itu biasanya. Oh, itu ruangan tenan. Iya, ruangan tenan. Oh, gitu. Oke. Yang udah bagus lantai 3. Tiga. Apa rooftop? Kita lagi renovasi sini. Iya, kalau kita lihat juga lagi banyak ini ya yang kerja. Oke, yang pertama tentang rutinitas refill ya. Mungkin Mas Vio sama Mas Aldi tahu juga nggak kali ya? Seberapa sering sih Sering ya. refillnya? Terus kira-kira ada kesulitan nggak sih dalam menjalankan operasional vending business ini? Gak ada sih soalnya Mbak Rizky mana-mana aja. Jadi yang in charge sama refill tuh Mbak Risti ya Iya Mbak semuanya? Rizky soalnya yang David. Apa tuh patokannya berdasarkan apa? Apakah memang dicek setiap hari Cek atau? stok tiap hari per sore dia. Oke, jadi Sore. begitu ada yang habis langsung Langsung diisi. diisi sama dia langsung dibunuhin lagi. Nggak boleh ada yang kosong. Iya, nggak boleh. Karena potensi penjualan. Kalau habis kan nanti nggak jualan. Nggak jualan. Iya, betul. Oke. Terus mungkin yang terakhir aku pengen tahu juga ada tanggapan nggak sih dari pengguna Gedung Pesona ini dengan keberadaan vending machine yang cukup baru ya sebenarnya gitu. Gimana? Apakah ada kesan apa sih dari pengguna Gedung ini? Sana ya. Sini siapa? Kalau untuk kesannya sih lebih yang tadi sih kalau lebih efisien, jadi kita lebih buat kadang kan kalau siang suka ngantuk atau apa kita tinggal ngopi, tinggal ke bawah, kita tinggal pesan. Itu sih kesannya sih di dunia aja. Sempat ada yang kesulitan nggak sih? Karena ini kan QR ya, mungkin nggak semua usia familiar sama pembayaran QR. Mungkin ada bisa dibantu. biasanya. Akhirnya dibantu ya? Oh, dibantu. Sama Mbak Rifti yang Sama tadi. Mbak Rifti yang Iya, Mbak. Oke, mungkin cukup ya kita ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih Mas Vio dan Mas Aldi udah cerita-cerita nih tentang vending machine-nya di Expo Indotama di Gedung Pesona. Semoga lancar terus ya vending machine-nya. Semoga di approve ya untuk nambah lagi. Oke, saya bye dulu yuk ke kamera. Bye-bye. Nah itu ya teman-teman, tadi vending machine SV7 di Gedung Pesona punya Disco Indotama. Jadi kalau teman-teman misalnya punya properti atau punya area yang pengen ditempatkan vending machine karena mungkin nggak ada kantin, nggak ada warung di sekitar, kesulitan untuk menyediakan fasilitas untuk membeli makanan dan minuman, itu bisa banget pakai vending machine. Dan kita juga tadi udah memperkenalkan tipe vending machine terbaru dari SmartVan yaitu SV7. Nah sebenarnya ada satu lagi tipe vending machine SmartVan yang terbaru, tapi nanti kita akan spill di video berikutnya, jadi jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk like dan share dan ikutin terus video SmartVan menarik lainnya. Kalau kalian tertarik untuk menggunakan vending machine untuk bisnis kalian atau menempatkan vending machine di tempat kalian, langsung aja hubungin kontak center SmartVan yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. See you on the next video, bye bye.